Selamat siang sahabat Pel Channel. Apa kabar? Semoga alhamdulillah. Sahabat Pel Channel, berdasarkan masukan-masukan yang ada, berdasarkan masukan dari sahabat-sahabat Pel Channel yang mempertanyakan lokasi kelahiran Latan Ritata Arupalaka. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas lokasi kelahiran Latan Ritata Arupalaka. Sahabat Pel Channel, berdasarkan data lontara yang ada, sahabat Pel Channel, berdasarkan data lontara yang ada, Latan Ritata Arupalaka lahir pada 15 September 1634 dari pasangan Wetan Risi Datu Mario Riwawo dan ayah Lepotobuna Arutana Tengah Datu Lompule. Berdasarkan data lontara yang ada, Latan Ritata Arupalaka lahir di Kampung Lamata, Kedatuan Mario Riwawo, yang masuk dalam wilayah Kedatuan Sopeng. Berdasarkan data lontara yang ada, Latan Ritata Arupalaka lahir dari ibu Wetan Riswi Datu Mario Riwawo dan Lepotobuna Arutana Tengah Datu Lompule. Nah, sahabat Pel Channel, dalam kesempatan ini saya akan membahas pertama terkait dengan sosok Ibu Arupalaka. Wetan Riswi Datu Mario Riwawo adalah cucu langsung dari Kemangkaukam Bone, Raja Bone. Kemudian Wetan Riswi dilantik menjadi Datu Mario Riwawo. Lepotobuna Arutana Tengah Datu Lompule. Arutana Tengah ini adalah salah satu wilayah Kedatuan Lompule, dan Kedatuan Lompule ini adalah salah satu wilayah Kedatuan Sopeng. Jadi secara geografis Latan Ritata Arupalaka lahir di wilayah Kedatuan Sopeng. Sahabat Pel Channel, dari berbagai diskusi terkait dengan Arupalaka, sampai hari ini belum ada yang bisa memastikan lokasi pastinya kelahiran Latan Ritata Arupalaka. Nah, akan tetapi ketika kita berbicara berdasarkan data lontara yang ada, gambaran besarnya seperti ini. Dasar identifikasi lokasi kelahiran Arupalaka kita bisa dapatkan dengan penggambaran seperti ini, bahwa Latan Ritata Arupalaka lahir dari Wetan Risi Datu Mario Riwawo. Jadi temuan yang kita dapatkan dari telaah tersebut bahwa ya Latan Ritata lahir di Kedatuan Mario Riwawo. Nah, Kedatuan Mario Riwawo ini adalah wilayah Kedatuan Sopeng. Akan tetapi sampai hari ini belum ada periset, belum ada peneliti budaya yang bisa memastikan lokasi tersebut. Penggambaran yang kedua yang bisa saya sampaikan melalui telaah manuskrip bahwa Kedatuan Mario Riwawo
Kerajaan Mariruawo berdasarkan Lontara Sopeng, ibu kotanya adalah Watu. Pembuktian empiriknya adalah kita bisa lihat di Watu tersebut ada dua sumber yang bisa menjadi sebuah bahan penelitian, yaitu pertama ada lokasi transaksi ekonomi, dalam hal ini pasar. Di lokasi tersebut ada masyarakat setempat mengistilahkan sebagai pasar Watu. Yang kedua, ada sumber mata air. Sumber mata air pada masa lampau itu salah satu persyaratan mendirikan sebuah kerajaan. Jadi poin pertamanya adalah sumber ekonomi, ada pasar Watu. Poin keduanya adalah ada sumber mata air yang namanya Sumur Watu. Nah, ketika kita berdasar dari hal tersebut, kita masuk ke hal yang lebih khusus, bahwa kemungkinan besar Latandritata ini lahir di ibu kota kerajaan Mariruawo. Nah, dalam manuskrip Lontara yang ada, ibu kota kerajaan Mariruawo pada saat itu adalah Watu. Akan tetapi, lagi-lagi kita kembali kepada manuskrip data yang ada, secara eksplisit data Lontara Sopeng hanya mengemukakan terkait dengan kata Lamatta, Kampung Lamatta. Nah, berdasarkan wawancara dengan orang-orang yang ada yang dituakan di Mariruawo, sampai hari ini belum ada yang bisa memastikan, mengetahui di mana posisi Kampung Lamatta tersebut. Karena ketika kita berdasarkan naskah Lontara yang ada, hanya Kampung Lamatta saja yang dijadikan ini, yang tertulis dalam naskah Lontara. Ada sebuah kemungkinan seperti ini. Latandritata Rupalaka lahir di Kampung Lamatta. Kampung Lamatta ini adalah wilayah Kedatuan Watu. Kedatuan Watu ini adalah wilayah Kedatuan Mariruawo. Kedatuan Mariruawo ini masuk wilayah Kedatuan Sopeng. Nah, ini kesimpulan sementara yang saya dapatkan berdasarkan telaah dari manuskrip Lontara yang ada di Sopeng, dan berdasarkan data tutur tetua-tetua yang ada di masyarakat Mariruawo dan Sopeng pada umumnya. Mengapa hal seperti ini patut kita angkat kembali? Karena sosok Latandritata Rupalaka ini, ketika kita berbicara konsep nation, konsep nasionalisme, konsep kebangsaan, Latandritata Rupalaka ini mewariskan sebuah nilai nation, nilai kebangsaan, nilai perjuangan, di mana pada dekade 1960-an dia bersama pasukannya terdiri dari pasukan Sopeng, Bone, Ajata Pareng melakukan perlawanan dan berhasil membebaskan masyarakat Sopeng Bone dari penjajahan Goa. Nah, kembali kepada tokoh sentral Pramakassar, Latandritata Rupalaka. Dalam konteks kekinian, secara strukturalnya seperti ini. Pemerintah daerah hari ini, baik pemerintah daerah Kabupaten Sopeng melalui Dinas Pariwisata atau Dinas Kebudayaan, harus membuat sebuah tim ahli untuk mengidentifikasi kembali terkait dengan lokasi pastinya kelahiran Latandritata Rupalaka ini. Nah, penggambaran secara umum yang saya sampaikan tadi itu sudah diakui oleh
masyarakat yang ada di Jazirah Sulawesi Selatan hari ini. Ketika kita berbicara kelahiran Arupalaka, semua genealogisnya Arupalaka hari ini sudah sepakat bahwa berdasarkan naskah Lontara lahir di Lamata. Lamata ini wilayah kekuasaan Kedatuan Mariruawo, dan Kedatuan Mariruawo ini wilayah Kedatuan Sopeng. Mengapa hal-hal seperti ini patut didorong? Karena ketika kita berbicara Prem Barat, bahwa tahun kelahiran tokoh itu sangat penting untuk selalu kita angkat. Yang kedua, posisi pemakaman sosok tokoh itu sangat penting pula. Nah, sosok Ratan Ditatta ini wafat di Bontoala pada tanggal 6 April 1696 setelah melalui pergulatan yang panjang di Perang Makassar tersebut. Nah, poin yang bisa kita simpulkan sekarang adalah, poin pertamanya adalah bahwa harus ada identifikasi kembali terkait dengan lokasi kelahirannya. Karena lokasi pemakamannya itu sudah jelas, sudah pasti, dan semua mengakuinya yang ada di Bontoala. Sahabat PL Channel, demikianlah pembahasan kita kali ini. Ketika ada data yang ditemukan sahabat-sahabat PL Channel, bisa kita diskusikan bersama, karena PL Channel YouTube ini hanya sebagai sebuah alat untuk melakukan pengingatan kembali dalam konteks kekinian, supaya ada keinginan, ada semangat mengidentifikasi kembali lokasi kelahiran tokoh sentral Perang Makassar 1660-an. Wassalam.